Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, yang telah memberikan hidupnya, memberikan dirinya mati di atas kayu salib menjadi penebusan bagi setiap kita yang percaya. Shalom Bethesda Church, dimanapun kita berada, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam program Pray and Worship Together bersama Bethesda Church dan Bethesda Church Music. Haleluya. Tetap dalam sukacita Tuhan. Amin. Hari ini bersama-sama dengan saya ada Janet. Shalom Kak Iko. Shalom Nanet. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa baik. Wah. Kak Iko apa kabar? Puji Tuhan baik juga. Dan juga ada Kak Arki. Halo Kak Arki. Dan ada Kak Adrian. Apa kabar Kak? Dengan tanpa lelah, dengan kekuatan dari sorga, kita terus melayani Tuhan karena kita tahu kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, satu momen yang luar biasa saat kita tahu bahwa Tuhan memberikan privilege bagi setiap kita, telah memberikan kasih karunia-Nya untuk kita dapat terus mendengar tentang kebaikan Tuhan, menaikkan pujian kita, sembah kita, setiap kita diubahkan menjadi segambar dengan Tuhan. Amin. Melangkah dari kebaikan demi kebaikan, kemuliaan yang semakin besar dari kasih karunia yang satu ke kasih karunia yang lain. Terpuji nama Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk kasih kebaikan Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kita. Tahun 2020 janji Tuhan bagi setiap kita, bagi gereja Tuhan Bethesda Church, bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Dan di saat yang sama Tuhan juga pasti akan menutup pintu-pintu yang tidak baik, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Di saat-saat yang telah berlangsung, yang telah berjalan, seminggu telah berjalan di dalam kebaikan Tuhan, saya percaya pasti ada kesaksian yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Amin. Terus saksikan, terus lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan berperkara hanya oleh kasih karunia-Nya. Haleluya. Bersama saya ada satu kesaksian. Mari kita saksikan bersama-sama dari Bahrian yang saat ini sedang berada di Cirebon. Saya akan bacakan kesaksiannya. Shalom, saya mau membagikan kebaikan Tuhan yang telah saya terima dan dinyatakan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur untuk setiap khotbah tentang Injil kasih karunia Tuhan yang selalu saya dengar melalui khotbah-khotbah Pastor Ivan Tanujaya dan Bethesda Church. Saya semakin mengerti bahwa apa yang saya terima itu bukan karena kuat gagah saya, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Sekitar 3 tahun yang lalu, sebagai salah seorang junior engineer, saya mengusulkan untuk suatu sumur bor atau lapangan migas di salah satu wilayah di Pulau Sumatera. Awalnya tidak ada yang mau memegang proyek lapangan migas ini karena banyak yang menganggap bahwa lapangan ini kurang prospek atau kurang menguntungkan sehingga diberikan kepada saya pada saat itu yang masih sebagai junior engineer. Singkat cerita, puji Tuhan akhirnya dengan kebaikan Tuhan usulan bor saya disetujui di tahun itu dengan banyak tantangan yang saya hadapi. Dan sejak saat itu untuk pertama kalinya saya diminta untuk mengevaluasi lapangan migas hingga mengusulkan sumur bor baru. Belum ada pengalaman sama sekali dalam hal mengusulkan sumur bor baru pada saat itu, karena biasanya hanya mengurus masalah operasional dan administrasi. Pada saat-saat dimana saya presentasi betul-betul sebagai junior namun tidak didampingi oleh senior, lalu masalah software yang error, crash dan berulang-ulang, ada masalah, lalu request dari senior atau bos yang kadang mendadak sehingga harus mengerjakannya sampai pagi dan lain sebagainya. Walaupun telah disetujui sekitar 3 tahun lalu, namun sumur usulan bor baru ini entah kenapa kalah prioritas karena yang itu tadi kurang menguntungkan dibandingkan dengan usulan-usulan bor yang lain. Tapi puji Tuhan, tahun 2020 ini dibor dan usulan sumur yang lain dibor tidak jauh dari usulan bor yang telah disetujui. Dan terpuji nama Tuhan yang begitu baik dan mengasihi serta membela saya. Setelah dibor dan diuji produksinya, sumur di lapangan migas ini tembus lebih dari rata-rata 1000 barrel oil per day atau BOPD, di mana sudah lama kita tidak mendapatkan hasil yang sedemikian luar biasa. Sebagai referensi, biasanya hasilnya hanya 100 sampai 300, tapi sumur bor ini menghasilkan 1000 barrel oil per day.
Dan ini sesuai target dan melampaui target yang paling banyak, paling tinggi hanya sekitar 700 BOPD. Sedangkan usulan BOR ini karena kebaikan Tuhan mampu menembus sampai lebih dari 1000 BOPD. Bahkan hasil tertingginya sempat 1700 BOPD. Puji Tuhan, sampai ada yang mengatakan bahwa ini seperti sumur Arab dan sudah lama tidak menghasilkan seperti ini, di mana yang terakhir adalah sekitar tahun 1970-an. Terpuji nama Tuhan, di mana setiap kita ditempatkan, amin. Percayalah bahwa pintu-pintu yang baik Tuhan akan bukakan bagi setiap kita. Kita akan diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetap percaya bahwa Tuhan telah memilih kita, untuk Tuhan mengasihi kita, dan bagi hidup kita Tuhan berkenan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara Bahrian telah menyaksikan bagaimana Tuhan membela dan memberikan pertolongan, membuka pintu-pintu yang baik bagi dia dan pekerjaannya, hal yang sama juga pasti terjadi bagi setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan biar malam hari ini saya ingin mengajak saudara dimanapun saudara berada saat ini, sama-sama kita mau naikkan syukur kita mau naikkan ucapan penyembahan syukur kita lewat pujian dan penyembahan malam hari ini. Kita mau berterima kasih, kita mau berseru kepada Yesus karena kebaikan Tuhan Yesus yang tiada henti-hentinya untuk saya dan saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari tanggalkan sejenak setiap beban pikiranmu. Mari datang dengan Yesus. Datang pada Yesus dengan apa adanya dirimu. Karena dengan kebenarannya, dengan kasih karunia-Nya, saya dan saudara telah dilayakan untuk menjadi orang benar. Dilayakan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kami ingin berseru kepadamu Tuhan. Karena kami percaya di saat kami berseru, di saat kami memanggil namamu Tuhan, Kau yang akan menolong kami. Tanganmu sendiri yang akan memegang kami. Tanganmu sendiri yang akan mengangkat kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Panggil namanya, Yesus. Oh Jesus, your name above all names, your name above all names. Jesus, namamu penuh kuasa, namamu penuh kuasa. Haleluya. Let me pray for you. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, malam hari ini Bapa, kami percaya Tuhan di dalam pujian kami, di dalam penyembahan kami ada kuasa. Di dalam penyembahan kami hadirat-Mu nyata bersama kami Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, Engkau ada bersama kami Tuhan. Mungkin saat ini Engkau sedang sendiri, mungkin saat ini Engkau sedang bersama anak-Mu, mungkin saat ini Engkau sedang bersama orang tua-Mu, bersama keluarga-Mu. Engkau yang bersama keluarga-Mu, Engkau yang bersama orang-orang tercinta. Mari bergandengan tangan. Mari gandeng orang tercinta yang ada di sekitar-Mu saat ini. Ambil waktu untuk mengucapkan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar-Mu saat ini. Untuk orang-orang yang begitu Engkau kasihi. Speak blessing over them. Speak blessing. Mari ucapkan berkat.
Mari ucapkan hal-hal baik yang kau ingin lihat di dalam kehidupan mereka. Mari gandeng tangan mereka, rangkul mereka. Jika kau saat ini sedang bersama anakmu, sedang bersama suamimu, sedang bersama istrimu, sedang bersama keluargamu, mari gandeng tangannya saat ini. Saling mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita orang-orang benar, dan orang-orang benar di dalam doanya besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima setiap janji dan berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Engkau yang saat ini mungkin terbaring sakit, ucapkan berkat untuk dirimu. Ucapkan berkat kesehatan untuk dirimu. Atau mungkin orang-orang sekitarmu yang saat ini sedang sakit, mari ucapkan kesembuhan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesehatan yang sempurna. Ada proteksi yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang melimpah. Dunia boleh resesi, tapi janji Tuhan, anak-anak kesayangan yang orang-orang benar dilindungi. Orang-orang benar diproteksi sempurna. Apapun yang kita kerjakan berhasil, apapun usahamu saat ini. Mungkin menurut orang-orang di sekitar, mungkin menurutmu saat ini usaha yang kau sedang kerjakan begitu simpel, begitu kecil. Tapi percaya yang kita butuhkan hanya kasih karunia Tuhan. Di dalam setiap apa yang kita kerjakan, di dalam setiap apa yang tangan kita kerjakan, dimanapun kita melangkah, tempat itu akan diberkati. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan janjikan berhasil. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan Tuhan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu
membacakan ayat untuk saudara. Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur 91 ayat 15 sampai dengan 16. "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Ayat yang begitu menguatkan saya, ayat yang begitu luar biasa. Karena saya percaya pada saat saya berseru, saya panggil nama Yesus, setiap waktu Yesus ada untuk saya. Yesus ada juga untuk saudara. Terkadang saya merasa begitu jauh dari Tuhan karena situasi yang saya lihat membuat saya sulit untuk memuji Tuhan, membuat saya sulit untuk bilang, "Tuhan, Engkau baik." Tapi ternyata Tuhan selalu dekat sama saya dan ternyata Tuhan selalu dekat sama saudara. Dan pada saat kita memanggil, pada saat kita berseru sama Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia yang akan meluputkan kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menunjukkan kemuliaannya untuk saya dan saudara. Dan malam hari ini saya percaya pada saat saya dan saudara berseru memanggil nama Yesus, saat saya dan saudara memuji, menaikkan ucapan syukur kita, walaupun situasi yang saat ini kita hadapi seakan-akan membuat kita tidak bisa mengucap syukur, sulit mulut kita untuk mengatakan Engkau baik. Tapi mari malam hari ini tetap percaya. Mari malam hari ini saya ingin mengajak saya dan saudara untuk bilang Engkau baik Tuhan. Mari saat ini ucapkan Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Harapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Setiap pikiran kami, setiap apapun yang kami kerjakan saat ini, apapun yang menjadi permasalahan kami saat ini, apapun yang menjadi penyakit kami saat ini, biarlah kami mau taruh harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Biar kami mau tahu harapan kami mau letakkan harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan usaha kami tidak mau lagi mengandalkan kekuatan kami tidak mau mengandalkan kekuatan orang lain di sekitar kami Tuhan. Biar kami Tuhan malam hari ini menaruh harapan kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, harapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bersama-sama dengan kami. Di atas gunung maupun di dalam lembah, Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang mengubahkan kami, melembutkan hati kami yang keras. Malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau mengundang Engkau lebih lagi bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang senantiasa hidup dalam kita
yang memberikan kita kekuatannya, yang membuat kita sanggup untuk melangsungkan kehidupan ini sesuai dengan rencananya yang ajaib. Dan kita tidak pernah sekali-kali pun ditinggalkannya, karena Ia adalah Allah yang setia. Ia selalu memberikan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat tentang bagaimana Daud hidup dalam firman Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32, di sana Rasul Paulus berkata seperti ini. Kita dengarkan baik-baik firman-Nya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, sekali lagi, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kita lihat di sini bahwa bagian yang ditentukan dari semula bagi mereka yang dikuduskannya. Kita tahu bahwa kekudusan adalah dipisahkan sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sebagaimana Daud dipisahkan dari saudara-saudaranya. Ia mungkin nampak bagi dunia sendiri. Seperti dia adalah orang kesepian yang ada di padang gembala, yang berurusan dengan hewan-hewan. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi? Ia dikuduskan atau dikhususkan atau dipisahkan supaya dipersiapkan menjadi Raja Israel. Dan terlebih dari itu, ia dipisahkan untuk mendapat anugerah dan belas kasihan Tuhan yang besar. Hari ini saudara, mungkin saudara merasa bahwa saudara ada di suasana atau keadaan di mana saudara merasa sendiri. Ingat bahwa ketika Daud sendiri, dia mengalami sukacita yang besar. Dia tidak merasa bahwa kesendirian dia adalah sesuatu yang akan membunuhnya. Tetapi dia menikmatinya bersama Tuhan. Ia menikmati hari-hari kesendiriannya ketika dia bersama Tuhan. Dan dia tahu bahwa walaupun kehidupan masa muda setiap orang bisa saja membuat mereka jatuh. Sehingga kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9, Daud berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Firman-Nya berkata bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman. Siapa itu firman? Yesus. Siapa itu Yesus? Kasih karunia. Jadi dengan apa seseorang bisa menjaga kelakuannya tetap bersih? Bukan dengan melakukan hukum Taurat, tetapi dengan kasih karunia, yaitu Yesus sendiri. Hari ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu ketika kita dipisahkan, itulah kasih karunia Allah sesungguhnya. Daud kemudian diurapi menjadi raja. Hal yang memang tidak pernah dimengerti sebelumnya mungkin. Bagaimana mungkin seorang yang terkurung, mungkin bagi penglihatan banyak orang atau penglihatan dunia, seseorang yang dipisahkan dari sanak familinya, dari saudara-saudaranya yang gagah perkasa yang sebenarnya secara ukuran manusia lebih layak untuk menjadi Raja Israel, karena mereka adalah prajurit-prajurit yang kuat. Tetapi Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Di sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan melihat Daud, melihat man of grace ini sebagai yang layak menimba anugerah Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Bayangkan kakak-kakaknya lebih kuat dan gagah. Dan mungkin mereka layak untuk bertempur dengan musuh. Tapi Daud hanya menjangga 2-3 ekor domba. Tapi karena kesetiaannya mengugah Tuhan dan Tuhan memberikan dia belas kasihan dan kasih karunia yang hebat. Karena kesetiaannya menjaga kawanan domba, Tuhan percaya bahwa dia juga akan sanggup menjaga bangsa itu buat Tuhan. Sehingga Daud menegakkan firman Tuhan di dalam rumahnya. Dan sehingga Daud memiliki banyak sekali pemuji-pemuji. Kalau saudara baca, saudara bisa temukan bahwa Daud memiliki 4.000 penyanyi. Bayangkan, Daud mengerti betul bagaimana ketika memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada, belas kasihan Tuhan besar atas Daud. Kenapa? Karena dia tahu akan anugerah Tuhan. Dia tahu bahwa mereka tidak pergi melatih diri mereka untuk supaya mereka jadi kuat untuk bisa berhadapan dengan semua musuh seperti yang dilakukan oleh Saul. Saul hanya mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Kenapa? Daud memiliki kekuatan Tuhan. Hari ini saudara, mungkin saudara pernah untuk meraih sebuah kesuksesan besar dalam hidup saudara. Tapi setelah saudara sekarang menerima Tuhan dan anugerahnya, saudara merasa bahwa capaian saudara di masa lalu itu cuma receh. Saudara sekarang lebih berharga dari apa yang saudara pernah capai sebelumnya. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita hidup bergantung dengan anugerahnya. Manusia bukan
hidup dari roti saja atau roti makanan biasa saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah kasih karunia, firman itu adalah kehidupan. Bayangkan saudara dan saya dulunya, kalau kita lihat kepada nenek moyang kita Adam, dia hanya seonggok tanah yang tidak berarti. Tanah yang tidak berarti. Tanpa roh Allah, tanah itu tetap tanah yang tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi makhluk hidup. Tetapi ketika roh Allah datang kepada dia menjadi makhluk yang hidup. Kemudian dia diperintahkan untuk berkuasa atas segala yang ada. Itu adalah firman Tuhan. Oleh firman Tuhan juga tanah yang tadi hanya tanah debu, kemudian bangkit dan berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Ajaib Tuhan dalam segala perkaranya. Kita sangat bersyukur bahwa hari ini kita melihat banyak sekali anak-anak Tuhan bangkit dan bersinar. Bahkan di saat keadaan gelap seperti ini, banyak kesaksian yang kita sama-sama dengarkan lewat pray and worship ini, bahwa anak-anak yang tadinya terpuruk di dalam keadaan dunia yang sesungguhnya tidak mendukung mereka untuk bisa maju, tapi jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Mereka seolah-olah dipisahkan sama seperti Daud yang dikuduskan atau dipisahkan oleh karena karunia dan rencana Allah. Seolah-olah dia hanya ada di padang. Apa sih harapan anak padang, anak kampung? Hanya seorang anak bawang mungkin, tetapi orang yang sudah tidak dianggap. Sama seperti Yesus Kristus dianggap sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan, sekarang menjadi batu penjuru. Tuhan mau supaya kita juga sepadan dengan dia. Sama seperti beberapa waktu lalu, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan memberikan ajakan, marilah kepadaku hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Yang berbicara tentang bagaimana saudara sudah bekerja di bawah tuntutan hukum Taurat. Saudara letih karena tuntutannya begitu sempurna, tinggi, sedangkan kita ini daging, lemah. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan tuntutan hukum yang sempurna itu? Hanya Kristus yang sanggup. Sehingga ketika dia memanggil kita, supaya kita mendapatkan peristirahatan di dalam dia. Kuk hukum Taurat diangkat dari kita. Dan kita diberikan sebuah kuk yang baru. Bukan kuk yang membuat kita diperhambakan sama seperti beban yang berat. Bukan kuk sharing seperti 2 ekor kerbau yang menanggung satu beban yang sama, tetapi ini adalah kuk hubungan dan persekutuan yang supaya saya ulangi lagi supaya saudara mengerti bahwa kuk hubungan dan persekutuan membangun kita erat dengan Kristus dan kita terus menerus menuju kepada perkembangannya, yaitu dari kasih karunia menuju kasih karunia, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Supaya kita tidak pernah terantuk, kita bisa melihat semua dengan jelas. Siapapun yang mau mengganjal kita, ketika kita mengerti firman Tuhan akan menuntun kita. Ketika ada bahaya, dia akan membuatkan jalan yang baru buat kita. Dan ketika seolah pintu-pintu tertutup, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang penuh harapan buat anak-anak yang ditentukannya dari semula. Lihatkan tadi firman-Nya berkata bahwa oleh kasih karunia-Nya kita diberkati sesuai dengan apa yang ditentukannya dari semula. Kita adalah ketentuan Allah. Bilang sama bagian keluargamu yang menyaksikan program ini bersama-sama, kamu dan saya adalah ketentuan Allah. Kita tidak ditentukan untuk binasa, tapi kita ditentukan untuk hidup dan mengalami berkat yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini mungkin nampaknya keadaan tidak mensupport, tapi ingat bahwa saudara hari ini dipisahkan karena kasih karunia, dikuduskan bagi perbuatan Allah yang ajaib. Mungkin keadaannya seperti seolah-olah bagaimana? Bayangkan Daud setelah diurapi menjadi raja, dia tidak duduk di istana, dia masih kembali ke padang rumput. Tetapi kesetiaannya, dia tahu bahwa urapan yang dia miliki tidak pernah hilang. Tetap percaya dan pegang teguh itu. Bahwa ketika saudara diurapi menjadi imamat yang rajani, mulut saudara punya 2 kuasa otoritas. Apa yang terjadi? Engkaulah imamat yang rajani, ya, kepunyaan Allah sendiri. Kita ditarik keluar dari kegelapan supaya kita bersinar untuk menunjukkan terang kepada dunia, supaya dunia melihat bahwa sungguh kitalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Yang pada saat dunia gelap, kita justru bersinar sehingga mereka bisa melihat bagaimana kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita reflect cahaya kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita serupa dan segambar dengan Allah. Supaya kita tahu bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan. Dan rahmat-Nya tidak pernah terlewat sekalipun di dalam hidup kita. Ingat sekali lagi bahwa saudara dan saya adalah ketentuan Allah. Bukan ditentukan untuk dihakimi, dimusnahkan,
dicebloskan ke dalam api yang menyala-nyala, tapi ditentukan untuk menerima rahmat-Nya yang kekal. Apa dasar kita menerima ketentuan itu? Dasarnya adalah ketika kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Kita percaya bahwa ini adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia nggak akan hidup seolah-olah bahwa kembali bahwa saya tidak jadi berkorban ya. Dia tidak bisa batalkan korbannya. Demikian juga dia tidak bisa batalkan perjanjiannya. Karena korbannya sudah dicurahkan, dia sudah terlanjur mati buat kita, buat kesalahan kita, dan dia sudah hidup dan tidak bisa mengulangnya lagi. Supaya seolah-olah bahwa membatalkan perjanjiannya. Enggak, perjanjiannya itu adalah perjanjian abadi. Supaya kita menerima ini, kita menerima ketentuan Allah di dalam hidup kita. Oh haleluya. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam sorga, inilah saat yang indah ketika kita datang menyatu dengan Engkau dalam persekutuan yang indah lewat tubuh dan darah-Mu. Karena di sini kami melihat ketentuan Allah bagi hidup kami, yaitu ketika kami ditentukan untuk tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus dengan penuh harapan, bersandar lewat semua ketentuan yang Tuhan sudah firmankan. Kami mau mengingat perjanjian kami dengan Bapa di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan sudah Tuhan adakan jauh sebelum kami mengerti dan memahami ketentuan dan juga janji-janji ini. Allah, ya Bapa bersama anak telah melakukan perjanjian. Dan perjanjian anaknya mewakili kami hari ini. Supaya hari ini kami yang hidup di dalamnya menerima benefit dari apa yang sudah merupakan perjanjian yang sudah Bapa dan anak lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami menerima segala yang baik yang dimiliki oleh Yesus di sorga. Sebagaimana keadaan Yesus di sorga, hari ini keadaan kami di dunia ini. Kita angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau sudah mati, tertikam, tertombak, Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini kami ditentukan untuk sehat, ditentukan untuk berkuasa, ditentukan untuk berkemenangan, dan ditentukan untuk meraih hidup kekal dalam keadaan penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, dan yang menyucikan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan. Artinya hari ini kami berhak, karena kami sudah menerima ketentuan Allah untuk berhak menerima semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dan kita percaya bahwa kita sekarang telah menerima Ia yang berkuasa membangun kita, yang telah menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Oleh tubuh dan darah Yesus Kristus hari ini kita telah dikuduskan atau dipisahkan untuk ditentukan menerima berkat yang Allah sediakan bagi kita. Dan kita percaya bahwa semua janjinya adalah ya dan amin. Seperti berulang kali saya selalu bilang, bahwa kita sebagai manusia kalau berjanji,
mungkin kita akan gagal karena kita tidak memiliki kemampuan atau kuasa untuk menepati janjinya. Tetapi ketika Allah berfirman, Ia punya kuasa untuk menepati janjinya. Dan kita percaya bahwa janjinya digenapi. Lewat perjanjiannya, ada ketentuan-ketentuan di dalam semua perjanjian. Kalau saudara melakukan perjanjian, saudara akan melihat klausal-klausal atau ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban. Hak-hak yang merupakan hak orang benar adalah ketentuan bagi kita. Dan kewajibannya, Tuhan Yesus yang bayar semuanya di atas kayu salib buat kita. Itulah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak bayar setengah-setengah, kemudian suruh anaknya tanggung. Tapi Bapa yang baik membayar semuanya. Dan hari ini kita terima. Kita doakan minyak ini menjadi minyak urapan sesuai firman-Mu dalam Markus 6, 12, 13. Bahwa minyak ini adalah minyak urapan sesuai firman-Mu. Dioleskan pada orang sakit sembuh. Minyak ini penuh kuasa, urapan Roh Kudus. Dan di mana minyak ini diurapi, dioleskan, mendatangkan kemuliaan Allah, juga memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus. Oleskan pada bagian tubuh saudara yang sakit. Saudara bisa mengurapi pada usaha, pekerjaan, toko, atau apapun yang saudara ingin supaya diurapi agar dijauhkan dari kuasa-kuasa setan dan juga semua kerusakan. Karena kita percaya bahwa di mana darah Yesus ada, Roh Kudus mengurapi. Dan ketika semua orang yang menerima Yesus, yang menerima curahan darahnya, Roh Kudus datang dan tinggal bersama mereka selama-lamanya. Saya rindu berdoa untuk saudara. Walaupun saudara hari ini sudah dikuatkan oleh Tuhan, saudara harus terus tetap teguh lewat firman-Nya. Firman, yaitu Yesus itu sendiri, yaitu kasih karunia itu sendiri, yang akan memberi makan kita, supaya kita tetap hidup dan hidup penuh kemenangan. Bapa dalam surga, malam hari ini kami membawa anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menentukan mereka untuk mendapat bagian yang kekal di dalam perjanjian-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa perjanjian-Mu tidak dapat dibatalkan, sehingga ketentuan Allah tetap ada buat kami selama-lamanya. Bahwa Allah telah menentukan dari semula bahwa hidup kami senantiasa penuh kemuliaan, tidak kekurangan satu hal pun yang baik, karena Yesus selalu dan selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Ketika kami berada di lembah, ketika kami berada di puncak, atau ketika kami seolah-olah ada di dasar jurang yang paling dalam, Tuhan selalu ada di sana. Karena Ia dari tempatnya yang maha tinggi sudah pernah masuk sampai ke dalam jurang-jurang maut. Ia rasa apa yang pernah kita rasa. Sebagai imam besar, Ia tahu keluh kesah kita. Ia pernah menderita sama seperti kita menderita kecuali dosa. Tapi Ia hari ini sudah dimuliakan supaya segala hal yang sudah dimenangkannya bagi kita sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi milik kita. Ingat ini baik-baik. Firman-Nya yang berkata, kasih karunia itu yang berkata bahwa kita adalah ketentuan Allah. Saudara tidak ditentukan oleh sakit. Hari ini katakan dengan kencang bahwa saya ditentukan oleh Tuhan untuk tetap sehat. Saya ditentukan oleh Tuhan untuk tetap diberkati. Saya adalah ketentuan Allah untuk supaya hidup berkuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Dan saya ditentukan Allah bukan untuk hidup susah, tetapi hidup dengan penuh kemenangan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan hari ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Allah kepada semua orang yang dikasihinya. Amin. Saudara tetap percaya dan imani bahwa hal-hal yang baik selalu ada menjadi bagian kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia juga menentukan kita untuk selalu dijaganya. Ketentuan Allah adalah apa? Supaya Ia memelihara kita. Bukan cuma hanya mengirimkan kita berkat dan mengawasi kita dari jauh, tapi ketentuan Allah lewat firman-Nya sendiri Dia juga berjanji bahwa Ia akan mengasuh, menjaga kita, dan sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ayah ibu kita boleh meninggalkan kita dengan alasan apapun, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun saat ini kita berpisah dan kita tidak bertemu tatap muka walaupun lewat online, tapi kasih Tuhan tetap ada buat saudara, dan rahmat yang besar selalu berjalan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Damai sejahtera menyertai dan memberkati. Sampai berjumpa dalam Pray and Worship Together pada pekan yang akan datang. Salam damai, kasih karunia Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Haleluya.